Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Maulana Ramadan dari kelas 12 Bahasa. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Dalam buku Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia karya Ahmad Mansur Suryanegara, ada 3 teori mengenai masuknya Islam di Nusantara, yaitu: yang pertama, Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Selanjutnya kita akan membahas strategi dakwah Islam di Nusantara. Strategi yang pertama, yaitu perdagangan. Para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia datang ke Indonesia sambil berdagang berupaya mencari simpati dari masyarakat. Mereka bergaul akrab dengan penduduk yang mendatanginya. Dari upaya itu, transaksi jual beli menjadi sangat menguntungkan. Setelah hubungan sosial ekonomi lancar, mereka sedikit demi sedikit memperkenalkan nilai Islam ke penduduk. Yang kedua, perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar Muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Yang ketiga, pendidikan. Islam pun mulai disebarkan melalui pendidikan pesantren oleh para mubalik. Para mubalik menyelenggarakan pesantren untuk membentuk kader yang kelak jadi ulama atau guru agama. Dengan demikian semakin banyaklah penganut Islam. Yang keempat, tasawuf. Sebelum Islam masuk, sebagian masyarakat telah memiliki dasar ajaran kebatinan. Kedatangan ahli tasawuf disambut dengan baik oleh masyarakat. Nah, banyak di antara penduduk yang tertarik dengan kesederhanaan dan kesaktian ahli tasawuf tersebut. Yang kelima, kesenian. Cabang seni yang berpengaruh terhadap Islam adalah arsitektur, seni pahat, dan lainnya. Sunan Kalijogo adalah salah satu figur wali yang sangat suka seni. Ia menggunakan seni sebagai sarana dakwah. Dari sinilah masyarakat kemudian tertarik mempelajari Islam. Yang keenam, politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Selanjutnya, perkembangan Islam di Nusantara. Perkembangan di Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 sudah didatangi oleh para pedagang Muslim dari Sumatera. Kerajaan besar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam adalah Goa Talo. Setelah menjadi kerajaan Islam, kerajaan Goa intensif melakukan penaklukan ke kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya dan mendapatkan hasil yang gemilang. Perkembangan di Maluku dan sekitarnya. Pada abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Yang kedua, selain Maluku, Islam pun masuk ke Irian di daerah Miso, Jalawati, Pulau Waigio, dan Pulau Gebi. Perkembangan di Sumatera. Para pedagang tinggal cukup lama, bahkan banyak yang menikah dengan wanita pribumi yang kemudian membentuk keluarga Muslim. Para pedagang tidak hanya dakwah kepada rakyat saja, tetapi juga berdakwah kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Perkembangan di Jawa. Pada abad ke-13 hingga abad-abad berikutnya, banyak menyimpan bukti bahwa Islam sudah tersebar di Jawa dan tidak hanya menyentuh kalangan rakyat biasa saja, namun kalangan raja pun tersentuh. Untuk masa-masa selanjutnya, penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Perkembangan di Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, kerajaan yang bercorak Hindu sudah banyak dan berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuripan. Kerajaan Daha sepeninggal Maharaja Sukarama, terjadi polemik keluarga siapa yang berhak menjadi raja antara Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Pangeran Samudra meminta bantuan kerajaan Demak untuk memerangi kerajaan Daha. Jika menang, maka mereka bersedia untuk masuk Islam. Peristiwa ini terjadi tahun 1550 Masehi. Setelah menang, Pangeran Samudra masuk Islam dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Banjarmasin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.